Halo sahabat semuanya, apa kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Kehidupan para artis biasanya sangat identik dengan kemewahan dan gelimangan harta. Mereka terlihat sangat begitu mudah mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Tapi, tahukah sobat, banyak dari artis yang biasa kita lihat hidup dengan serba berkecukupan dan bergelimang harta. Ternyata mereka bukan terlahir dari keluarga yang berada. Mereka juga pernah melewati masa lalu yang sulit dan pernah merasakan hidup berkekurangan sebelum merasakan hidup dengan penuh kemewahan. Jauh sebelum menjadi artis terkenal, sederet artis berikut ini punya profesi yang jauh dari dunia keartisan. Ada yang jadi tukang bangunan, pernah jadi office boy, pernah jadi buruh cuci, hingga pernah hidup menggelandang di jalan. Dan walaupun sudah sukses seperti sekarang ini, mereka tak merasa malu untuk mengakuinya. Siapa saja artis-artis tersebut? Berikut rangkumannya yang telah Mimin rangkum untuk sobat semuanya. Silahkan tonton videonya sampai selesai. Yang pertama, Ruben Onsu. Jauh sebelum menjadi artis terkenal seperti sekarang ini, mungkin tak pernah terpikir oleh Ruben Onsu kalau dirinya dapat memiliki rumah yang mewah seharga puluhan miliar, lantaran dulu, dirinya hanya bekerja sebagai seorang petugas kebersihan di sebuah hotel. Ruben melakoni pekerjaannya sebagai petugas kebersihan tersebut selama 2 tahun lamanya, di awal tahun 1999 hingga akhir tahun 2000, dengan bayaran tak lebih dari Rp350.000 per bulan. Selanjutnya yang kedua, Aziz Gagap. Bila mengenang masa lalunya yang sulit, komedian Aziz Gagap tak pernah menyangka bisa meraih sukses di dunia hiburan seperti sekarang ini. Jauh sebelum sukses menjadi seorang pelawak, Aziz Gagap sempat bekerja serabutan. Dirinya pernah kerja bangunan, menjadi tukang gali sumur, hingga pernah hidup menggelandang di jalan menjadi penjual koran di lampu merah. Dan berikutnya yang ketiga, Zaskia Gotik. Kini hidup dengan serba berkecukupan. Ternyata pedangdut Zaskia Gotik juga pernah mengalami masa lalu yang sulit dalam menjalani kehidupan ini. Sebelum sukses seperti sekarang ini, siapa yang menyangka kalau Zaskia Gotik pernah menjadi seorang buruh cuci, mengikuti jejak ibunya yang juga berprofesi sebagai tukang cuci keliling dari kampung ke kampung. Dan yang keempat, komedian Sule, pelawak yang terkenal dan tajir melintir ini, dahulunya bukanlah siapa-siapa. Setelah menikah pada tahun 1997, Sule pernah merasakan kesulitan ekonomi, dan memaksa dirinya harus banting tulang menjalani berbagai profesi pekerjaan. Dirinya pernah jadi penjual jagung rebus, hingga jualan ayam goreng. Semuanya ia lakukan demi untuk bertahan hidup, dan seterusnya lagi yang kelima, Via Valen. Sebelum namanya melambung tinggi dan menjadi penyanyi papan atas tanah air seperti sekarang ini, Via Valen ternyata pernah menjadi seorang penyanyi gerobak keliling bersama dengan ayahnya. Bahkan, Via Valen dulunya juga pernah merasakan digelandang petugas saat sedang mengamen di lampu merah. Dan berikutnya yang keenam, Charly Van Houten. Sebelum meraih puncak kesuksesan bersama band ST12 yang melambungkan namanya, pelantun lagu Rasa Yang Tertinggal ini pernah merasakan pahitnya tinggal di jalanan kota Bandung. Diakui oleh Charly, karena tak memiliki tempat tinggal, dirinya sempat menjadi pengamen jalanan dan menjadi gembel di jalanan, lantaran tak cukup uang untuk membayar biaya sewa kosan. Dan yang ketujuh, komedian Nunung. Di masa yang telah lalu, Nunung juga pernah merasakan kerasnya dalam menjalani kehidupan. Dirinya sempat menjalani profesi sebagai penjaga makam. Ia terpaksa melakukannya karena terdesak oleh himpitan ekonomi. Dari mencabuti rumput hingga menyapu makam, semua pernah dilakoninya. Bahkan, ia dan suaminya juga pernah berjualan kain batik keliling kampung. Dan yang kedelapan, Soimah, sebelum terkenal sebagai pembawa acara dan pelawak di berbagai stasiun televisi, Soimah pernah bekerja sebagai pengangkut es balok. Dirinya bekerja dari sore hingga menjelang subuh. Soimah mengungkapkan, kalau dirinya pernah menggendong es balok sejauh 200 meter, demi untuk menghasilkan uang. Yang kesembilan, Tukul Arwana.
Komedian Tukul Arwana dikenal sebagai seorang pekerja keras sejak dari sekolah SMP. Pada tahun 1992, Tukul Arwana merantau ke Jakarta. Demi menyambung hidup di ibu kota, Tukul Arwana pernah bekerja sebagai supir angkot hingga sopir pribadi. Dan yang ke-10, Denny Cagur. Punya rumah mewah lengkap dengan lift hingga kolam renang. Denny Cagur bukanlah berasal dari keluarga orang berpunya. Dirinya pernah bersusah payah berjualan gorengan dan kerupuk kulit demi memenuhi kebutuhan hidup dan sekolahnya selama bertahun-tahun lamanya. Berikutnya ke-11, Dede Sunandar. Sama seperti artis-artis sebelumnya, sebelum terkenal sebagai komedian dan presenter, Dede Sunandar juga pernah bekerja sebagai cleaning service, hingga jadi tukang cuci piring di sebuah restoran di daerah Pondok Indah, Jakarta. Berikutnya lagi, Reza Rahadian, hidup dengan ibunya yang seorang single parent. Di usia yang masih belia, Reza Rahadian harus menjadi tulang punggung keluarga. Untuk tetap menyambung hidup, Reza tak pilih-pilih pekerjaan. Dirinya pernah menjadi penjual karpet, pelayan kafe, hingga guru bahasa Inggris. Selanjutnya ke-13, Opi Kumis. Sebelum menjadi pelawak sukses, Opi Kumis pernah bekerja sebagai buruh bangunan dengan bayaran hanya Rp35.000 per hari. Dirinya juga pernah bekerja sampingan sebagai penjual sandal. Dan yang ke-14, Inul Daratista. Sebelum sukses dan terkenal seperti sekarang ini, Inul memulai karirnya sebagai penyanyi dangdut di acara-acara rakyat di daerah Pasuruan. Bahkan, Inul sempat berjualan makanan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, mulai dari berjualan es hingga kacang, yang ia jajakan di dalam bus. Dan yang ke-15, Iko Uwais. Siapa sangka, sebelum memulai kiprahnya di dunia perfilman laga dan bisa menembus perfilman Hollywood, Iko Uwais ternyata pernah bekerja sebagai seorang sopir di sebuah perusahaan telekomunikasi selama 2 tahun, untuk menyambung hidup. Dan yang ke-16, Chand Kelvin, sukses di dunia hiburan. Kini sosok Chand Kelvin kerap warawiri di layar kaca, namun tak banyak yang tahu, kalau sebelum meraih kesuksesannya, pemilik nama lengkap Chandra Adi Prakoso ini pernah bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Dan yang terakhir ke-17, Eko Patrio. Jauh sebelum sukses terjun ke dunia hiburan dan politik, Eko Patrio rupanya pernah menemani sang ayah sebagai sopir angkot dan kondektur. Tak hanya itu, Eko juga pernah berdagang nasi, berjualan buku, dan kartu lebaran, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhir kata, dari cerita para artis ini, menjadi pengingat kita semua, bahwa nasib seseorang dapat berubah. Teruslah berusaha dan berdoa. Semoga video ini bisa menambah semangat kita untuk meraih kesuksesan. Mimin ucapkan terima kasih buat sobat yang telah menonton channel kami ini. Salam hangat dari